warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah. Oke, kita mulai. Boleh? Mulai ya, Mbak Niatin, Mbak Mama Bubui ya. Jangan ngilang lagi ya. Oke, siap ya? Aman ya teman-teman ya. Ustazah, aku mulai ya. Boleh ya? Siap Mbak Tini. Kalau ada arisan simpan pinjam, anggota sepakat ada bunganya. Bunga dibagi rata nggak boleh. Yang namanya bunga itu nggak boleh, cuman bunga melati mawar indah yang boleh ya. Jadi tidak boleh ya teman-teman ya. Nah siap ya, hari ini jangan ngilang lagi ya. Ya siap Mbak Istiwiwin, Mbak Zian ya. Oke Ustazah mau tanya, uang tolakku lebih dari 100 tidak wajib keluarkan zakat ya Zah? Tergantung. Kalau nanti uang tolak itu ditolak, uang tolak salah. Kalau uang tolak itu nanti ngendap dalam bentuk tabungan setelah 1 tahun, tapi angkanya harus setara dengan 85 gram emas. Nah misalnya nih teman-teman ada uang tolak, ada uang maju, ada uang mundur gitu ya. Lalu kemudian tersimpanlah dia setara dengan 85 gram emas setelah 1 tahun. Maka keluarkan zakat 2,5% ya kan. Nah sekarang emas mahal ya. Ya 100 juta belum wajib zakat sih. Cuman andai kata nih Mbak ada uang tolak, uang jatuh, uang mandur, uang maju. Ya hitung aja setelah setahun ya. Oke Ustazah ketika saya difitnah, dihina, saya memaafkan. Oke. Tapi saya tidak melupakan. Itu gimana? Kalau Mbak ketemu sama dia Mbak baik-baik aja, Mbak ngobrol santai atau sekedar hello boleh. Tapi kalau seandainya Mbak menghindar pas ketemu Mbak mundur, pas ketemu Mbak muter jalan itu nggak boleh. Jadi kita maafkan, ketemu dia seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi kita masih ingat kesalahannya, itu wajar. Karena kita itu punya memori. Tapi sayang sih, aku tipikal orang yang tidak mau menyimpan itu semuanya. Karena self love ya, kita cinta sama diri kita. Karena selagi kita ingat salah orang, kita itu nggak tenang teman-teman ya. Tapi intinya adalah kita udah memaafkan, oke? Ustazah, bagaimana cara mengatasi ketakutan yang berlebihan? Coba di-scan dulu, takutnya takut apa? Diurai dulu. Nah, ketika tahu takutnya takut apa, maka kurangi rasa takut dengan solusi. Takut apa ini? Takut mati, takut sakit, takut miskin, takut sama aku, kan beda treatmentnya ya. Jadi ketakutan itu mesti diurai. Takut apa dulu, baru kemudian dicari solusinya. Oke? Ustazah, kalau sholat di pesawat tetap harus dikodo jika sampai darat enggak. Kalau udah sholat di pesawat, maka teman-teman enggak perlu lagi mengkodonya ketika sampai di darat ya. Kalau nyimpan uang di bank itu Kak gimana? Kan ada bunganya. Kan kita tahu berapa jumlah uang kita. Iya kan? Bunga bank itu enggak besar. Kalaupun dia ada, kadang-kadang dia kalah dengan biaya adminnya. Kalau sekedar nyimpan nggak apa-apa. Yang penting tahu pokok bunganya ya. Pokok uang kita tuh uang kita berapa. Nah gitu ya. Oke, takut karena penyakit. Udah sakit belum? Kalau udah sakit ya diobati. Semakin ketemu jalan keluar berobatnya, semakin rendah rasa takutnya. Nah takut sakit ya hati-hati dari sekarang ya, dijaga kesehatannya supaya nanti nggak jadi sakit kayak gitu. Ya itu bisa dikurangi kok. Ketika dia itu bisa kita scan ya, kita lihat kita takutnya takut apa. Oh takut miskin, ya udah kerja lebih keras, keluarkan lebih sedikit gitu kan. Lalu kemudian ditabung ya, sebagian disedekahkan dan dizakatkan. Nah ujung-ujungnya kecil tuh ketakutannya. Mau takut apa lagi teman-teman? Takut dosa ya, tinggal jangan berbuat dosa. Pelan-pelan berubah. Semua bisa, ada solusinya ya. Zikir sambil lihat TV boleh nggak? Kalau teman-teman bisa, boleh. Tapi aku nggak nyaranin. Sama dengan teman-teman ngobrol dengan suami sambil lihat handphone. Boleh kan sama suaminya, tapi kan dia nggak suka. Dengan Allah juga gitu, kita memuji Allah sambil nonton. Boleh nggak? Dosa nggak? Ya nggak dosa. Boleh aja, cuma kan nggak baik. Karena itu adab, oke? Trading itu haram Kak Ustazah. Trading apa? Trading itu kan aktivitas. Aktivitas jual beli. Ya, trading apa? Kalau tradingnya misalnya hanya sekedar trading emas, pas dia turun beli, pas dia naik jual, nggak apa-apa. Kalau sekedar cuman trading apa? Trading itu aktivitas. Nah, trading apa dulu nih? Nah, kalau forex itu nggak boleh. Trading Bitcoin itu nggak boleh, ya kan? Forex nggak bisa.
ya. Oke, kita lanjut ya. Siap Mbak Hadida ya, karena forex itu nggak jelas instrumennya, emitennya itu apa, yang dibeli itu apa, kita nggak ngerti. Kalau dia yang dibeli adalah mata uang, maka haram menjual beli mata uang. Nah, tapi kalau sekedar komoditi kayak emas, emas itu kan sekarang bukan uang, dia komoditi, maka dia boleh diinvestasikan. Oke. Ke trading apa dulu? Ini kayaknya serius dah. Iya, serius ya. Agak di awal serius ya. Biar terjawab pertanyaannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bunga deposito itu riba. Jelas, karena dia fixed rate, fixed income. Nah, karena maka uang deposito kalaupun nanti ada bunganya, teman-teman hanya boleh kasih belikan lampu jalan, belikan semen masjid, belikan semen jalan, ya tong sampah di jalan, gitu. Jangan dikasih ke orang untuk dimakan menjadi darah. Ustazah, bekas pembalut harus sampai hilang darahnya. Karena darah itu bisa dijadikan bukhul pada sihir. Ya teman-teman ya, kalau ada orang yang hasad, orang gak suka sama kita, nanti dia ambil sedikit darah dan dia jadikan bukhul. Makanya ada dalil wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari an-nafasati fil iqad, dari orang sihir yang suka menyihir dengan bukhul. Bukhul itu bisa al-kharijiyin dan dakhilin, bisa dari luar, dari dalam. Orang tidak bisa sihir kita kalau nggak ada bukhul ya. Di luar negeri nggak ada sihir zah. Ada di Arab Saudi bahkan ada polisi untuk sihir. Orang-orang yang terindikasi melakukan sihir itu dikisos di Masjid Jeddah. Di Libya bahkan ada polisinya. Saking parahnya sihir itu. Sihir itu ada di aktivitas manusia. Oke, maka dia bisa dijadikan bukhul, bisa dari luar seperti darah haid, bisa dari kotoran, ya, bisa dari dalam diri. Contoh misalnya dari yang kita makan atau macam rambut itu bisa. Dan kita harus percaya kepada itu untuk kita lebih hati-hati ya, teman-teman. Sihir itu ada, makanya banyak yang aku sampaikan. Jangan coba-coba nyakitin hati siapapun. Maaf, kalau mau cerai aja. Jangan buka aib-aib pasangan. Nanti dia sakit hati, dia punya rambut kita, dia punya bukhul, dia punya celana dalam kita yang nggak bersih dicuci, itu bisa. Baju nggak bisa, gitu. Ya dari foto, tapi foto itu keahliannya harus tinggi. Jadi sihir itu nggak mudah. Dia butuh proses untuk menyakiti kita. Nah, jadi kalau maaf izin ya, banyak ya aku dapat curhatan. Kalau pisah tuh ya pisah aja. Jangan buka-buka aib pasangan, merasa kita paling benar. Ini udahlah pisah, yang pernah kita sayangi kita buka-buka aibnya, ujungnya dia marah, pisah-pisah aja. Kemarin nikahnya baik-baik, ya pisahnya baik-baik. Jangan pisah terus kita jelek-jelekin pasangan kita, terus dia nanti sihir, mau apa? Ya, jangan ya. Jadi kalau berteman, terus nggak berteman lagi, baik-baik aja. Jangan menyakiti hati orang ya, jangan. Itu jangan. Jadi kalau mau apa lagi? Kalau mau udah kayak emak-emak nasihatin anak aku nih. Gitu ya, enggak boleh. Siapapun mau ada orang jahat sama kita, jangan dibalas biar nggak ada perlawanan. Misalnya ada orang zolimin aku zolimin balik, lalu kemudian dia marah, sihir. Iya kan? Nah, kalau kita misalnya anggota dewan, baik-baik aja, jangan nyakitin orang gitu ya. Nah, nanti ada sihir dan seterusnya. Udah kayak mak-mak nasihatin anak ya. Ini yang pisah-pisah, pisah aja baik-baik. Jangan udah pisah buka aib ini, buka aib ini. Nah, nanti ujung-ujungnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Aduh, aku udah hampir tiap hari dengar cerita pisah terus kemudian saling menjelek-jelekkan, gimana ceritanya, iya kan? Nah, pisah itu karena keduanya. Pisah aja baik-baik. Syariat juga tidak mengharamkan perceraian dalam agama kita, tapi baik-baiklah kayak gitu kan. Orang yang berpisah juga bukan melakukan dosa besar yang akhirnya masuk neraka, itu aib. Enggak lah. Ya, ketika memang berpisah, rumah tangga sudah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah, nggak apa-apa. Cuman jangan menjelek-jelekan. Ujung-ujungnya nanti terjadi kayak gitulah, mimpi, hancur bisnisnya. Ada lagi orang sihir menghancurkan bisnis istrinya. Banyak teman-teman ya. Banyak ya. Walaupun usiaku masih maghrib lah ya kan, tapi ceritanya udah banyak dan itu ada ya. Jadi nggak boleh. Tadi berawal dari pembalut nih ceritanya nih kan. Jadi pembalut tuh dibersihkan. Kalau nggak terlalu bersih nggak apa-apa. Yang penting tidak ada darah yang bisa diambil ya. Itu sekedar hati-hatilah ya.
Jangan nyakitin hati siapapun ya. Oke. Ustazah, iya, kalau silent treatment nggak masalah ya. Tapi jangan lama-lama. Karena silent treatment itu sama macam membangun permusuhan. Jangan lebih dari 3 hari ya. Ustazah, iya, Oke, paham ya. Katanya kalau suami istri udah ambil wudhu nggak boleh persentuhan. Katanya, ya, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Imam Maliki menyatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau ketiduran sholat subuh, oke, sholat subuh, mana lah tadi nih, sholat subuh nih ngapa nih kawan kita ketiduran. Oke, apakah tetap sholat? Tetap sholat dimanapun kita terbangun. Tapi alladzina hum an sholatihim sahun ya. Kita tetap akan mendapatkan dosa ya teman-teman ya. Oke, pembalut bekas dibakar tanpa dibersihkan. Bersihkan aja lah, sebentar bersihkannya, 2 menit aja ya kan. Apalagi darah-darah orang beriman, kecil lah itu ya, bersihkanlah, kan enggak susah. Oke. Ustazah, iya siap Mbak Mama Jana. Ustazah, katanya kalau orang kena sihir atau gangguan jin kalau masuk Masjidil Haram langsung hilang. Harus ada penelitian empiris yang bisa menjelaskan itu ya. Kalau katanya mungkin belum bisa ya. Oke, Ustazah, iya gimana hukumnya istri ditalak lewat HP? Jatuh talak, namanya talak kinayah. Ya, aku talak kau, dia DM kita pisah saja, atau dia ngomong ke bapak kita, jemput anakmu pak, itu jatuh talak ya. Talak kinayah namanya. Talak dengan bahasa yang tidak langsung. Ya, kalau yang soreh itu kan jelas, ku talak kau, jelas. Tapi ada namanya talak kinayah melalui handphone ya, kemudian melalui melalui handphone, melalui chat itu bisa ya. Ustazah, iya, bolehkah kuburan dibangun atau dibikin keramik? Jika masih banyak tanah di daerah sekitar bisa, tapi jangan ditutup atasnya ya. Kalau di Al-Baqi di Madinah itu nggak bisa dipakai keramik karena udah dari zaman Nabi orang dikuburkan di situ. Jadi ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau di tempat teman-teman, di pemerintahannya, di kotanya tidak ada. Tidak ada itu semua, maka dibolehkan ya. Ustazah cepat sekali. Oh, cepat kali aku ya. Ustazah, iya talak dalam hati gimana? Talak dalam hati tidak talak ya. Itu cuman hayalan doang ya. Kalau diomongkan baru talak. Atau dituliskan baru talak. Atau disampaikan ke orang baru talak ya. Ustazah, iya boleh nggak zakat penghasilan dikasih ke anak sendiri? Tidak bisa ya. Zakat penghasilan dikasih ke anak sendiri tidak bisa. Talak nggak bisa ke anak, talak. Zakat nggak bisa ke anak dan ke orang tua karena mereka tanggung jawab kita. Tapi kalau sedekah itu bisa. Oke? Visi, ndak usah visi sama aku. Nanti gagal move on, gak bisa tidur 7 hari 7 minggu ya. Ustazah, bercanda saja pun minta visi pula. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana doa minta kesembuhan? Allahumma anta syafi la syifaan illa Allahumma ishfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifa'u la yughadiru saqama. Ya, nah jadi teman-teman yang mau sakit boleh membaca doa itu atau sekedar berdoa saja. Habis sholat berdoa, ya kan? Habis sholat hajat berdoa supaya Allah berikan kesembuhan. Oke, nah gitu ya. Ustazah, iya apa? Suami ini belum ke pengadilan, tapi dia sepeser pun setelah jatuh talak tidak memberikan nafkah. Harusnya tetap memberikan nafkah, setidaknya nafkah iddah. Jadi kalau dia menceraikan istrinya, dia harus kasih nafkah iddah 3 bulan. Ya, selama masa iddah itu harus kasih nafkah. Kemudian nafkah sampai anaknya mandiri. Tapi persoalannya itu jangankan talak, kadang belum talak saja belum dikasih nafkah pada sebagian orang ya. Jadi itu bisa dituntut ya teman-teman ya. Siap ya itu doa itu guys, doa sembuh ya. Oke. Ustazah, suami bilang bubar gimana? Lagi berantem nggak? Kalau dia bilang bubarnya lagi main legonya yang bubar. Tapi kalau dia yang bilang kita berdua bubar, jatuh talak. Tapi kalau sudah jatuh talak itu, kalau baru 1 kali itu bisa rujuk kok. Seperti orang bertengkar dan kembali. Tapi kalau dia di atas 3 bulan mau rujuk lagi, harus nikah ulang. Oke?
Kalau lagi junub waktu subuh nggak sanggup mandi karena demam, apa bisa qada sholat? Nggak bisa ya. Nah, nggak bisa dalam keadaan itu ya. Ustazah, iya keputihan lagi baca doa cebok sewaktu wudhu. Nggak apa-apa. Yang penting kalau keputihan itu kan nggak selamanya. Yang penting kalau teman-teman keputihan itu mesti dicebok sebelum mengambil wudhu. Ya, sambil disembuhkan keputihannya. Jangan banyak pikiran. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga, nggak usah stres ya. Insya Allah keputihannya sembuh ya. Ustazah, iya Quran surat apa yang dibacakan sakit parah sebelum sakaratul maut, baca Quran lain boleh. Tapi kalau udah sakaratul maut silahkan ditalkinkan saja. Ya, nah, baca Quran apa saja nggak ada masalah, ya kan? Iya, sama-sama Mbak Linda ya. Ustazah, oke, kalau nebeng mobil orang beda agama yang sering bawa anjing jalan-jalan, saran aku jangan ya, karena nanti kalau tersentuh ujung-ujungnya akan menjadi problem ya. Ustazah, talak kinayah diucapkan lebih dari 3 kali diucapkan pada beda hari, termasuk sudah cerai, sudah cerai ya. Oke, perhatikan. Ada namanya talak 3 sekaligus. Pada masa Rasulullah, talak 3 sekaligus diucapkan itu dianggap talak 1. Pada masa Abu Bakar, talak 3 sekaligus ucap dianggap talak 1. Pada masa Umar bin Khattab, sampai 2 tahun Umar bin Khattab memimpin, talak 3 tetap dianggap talak 1. Tapi tahun ketiga Umar bin Khattab memimpin sebagai khalifah, maka talak 3 sekaligus diucapkan tetap jatuh talak 3. Terus kalau sekarang gimana? Ulama madhab jumhur menyatakan bahwa talak 3 sekaligus dianggap talak 3. Ya, atau talak 3 berturut-turut dalam masa iddah. Pagi ku talak kau, siang talak lagi, sore talak lagi, udah 3 kali. Nggak bisa lagi rujuk sampai perempuan itu nikah dengan orang lain. Walaupun tetap ikhtilaf, Ibnu Taimiyah menyatakan talak 3 tetap dianggap talak 1. Intinya adalah hati-hati jadi ngomong talak ya. Ku talak kau talak 1000. Nggak ada bang, selebeu. Tapi itu tetap talak 3 ya. Paham ya teman-teman ya. Talak 3 dianggap talak 3. Walaupun ini ikhtilaf. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke? Paham atau bingung? Paham atau bingung? Ustazah, kalau orang kena sihir, apa masih bisa sholat dan baca Quran? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi idealnya orang yang kena sihir itu bisa. Dia cuma pelan-pelan aja kenanya. Kadang-kadang dia muntah darah, kadang-kadang lebam ya badannya, kadang-kadang suka mimpi buruk ya, kadang-kadang dia suka mimpi ya, dan sihir itu menular, bisa kena dengan orang satu rumah itu jika bukulnya ditanam di rumah ya. Sihir pula yang dipelajari, intinya hati-hati. Kalau gunting rambut, kumpulkan rambutnya, bawa pulang ya. Nah, pokoknya hati-hatilah ya teman-teman ya. Hati-hati dengan kezaliman manusia. Yang penting kita udah hati-hati ya, tambahkan imannya lebih baik. Udah aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya saya nggak bosan liatnya, siap. Pisah ranjang 5 tahun, pisah ranjang 5 tahun, dua-duanya ridho nggak? Kalau dua-duanya ridho nggak masalah. Tapi kan sakinah itu harusnya 1 ranjang. Nah, apakah cerai? Belum tentu. Kalau suaminya nggak ngomong talak, istrinya nggak menggugat, tidak jatuh talak. Walaupun pisah ranjang 22 tahun 1 hari ya. Ustazah, saya minta doakan, amin ya, kita doakan Mbak Tia Novita sembuh dari sakit kansernya ya, kita doakan ya. Jalani proses pengobatannya sambil persiapkan ibadahnya sehingga lebih baik ya Mbak. Oke, Ustazah, kalau kita tidak tahu hukumnya dan suami istri masih satu rumah. Kalau dia satu rumah berarti dia udah rujuk, nggak masalah ya. Yang penting kalau ditalak hari ini dalam 3 bulan mesti rujuk. Kalau rujuknya setelah 3 bulan nggak bisa, harus nikah ulang dia. Nah gitu ya, harus nikah ulang dia. Jadi talak nggak perlu saksi. Ya, talak nggak perlu saksi. Dalam Al-Quran rujuk yang perlu saksi. Aku udah rujuk, orang udah lihat kita rujuk, itu cukup sebagai saksi. Oke, jadi gimana ya? Talak 1 dan talak 2, talak 1 dan talak 2 itu sama. Di talak hari ini masa iddahnya 3 kali suci, 3 kali haid atau 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu kalau dia baikan nggak masalah.
Nah, itu udah aman ya, udah aman. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan itu harus nikah ulang, ya kan? Nah, harus nikah ulang. Nah, talak 1 dan talak 2 itu sama, ya. Nah, jadi talak 1 dan talak 2 itu sama. Nah, tapi kalau udah 3 kali berarti talak 3. Talak 3 ini lain ceritanya. Perempuan tuh harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus dukhul dulu, harus berhubungan badan dulu. Setelah berhubungan badan tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan habis dulu masa iddahnya. Kalau habis masa iddah baru bisa balik. Ya, jadi lama itu, ya. Ustazah, bolehkah umroh dengan uang pinjaman bank? Nggak usah, ya, nggak usah. Karena umroh dengan uang pinjaman itu termasuk kategori niatnya benar, caranya salah. Niatnya benar, caranya salah, ya kan? Nah, niatnya benar, caranya salah, ya. Nah, jadi sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi berhutang ke bank. Mana bisa? Riba itu. Aku ngasih makan anak yatim terus aku dari hasil nyuri. Mana bisa? Oke, nggak usah dipaksain umroh. Ya kalau nggak bisa, perbanyak amal aja di daerah kita ya. Ustazah, ada orang meninggal kena santet itu gimana Zah? Ada. Ya, nggak ada gimana-gimana, itu ada. Makanya minta tolong aku sama teman-teman semua, yang lalu biar berlalu. Nggak usah banyak musuh. Ya, tetangga hasad jangan diladeni. Tetangga yang nggak suka jangan diladeni. Teman kantor yang hasad jangan diladeni. Orang-orang haters yang nggak suka sama kita jangan diladeni. Ya, atau misalnya orang-orang zolim jangan diladeni. Jangan membuat perlawanan. Jangan memunculkan kebencian di hati orang. Sehingga kemungkinan kita dizolimi sampai ke tahap sihir itu jauh lebih berkurang. Kalau mau cerai ya cerai baik-baik. Jangan buka-buka aib pasangan. Ya, ini udah cerai kemudian buka-buka aib pasangan. Itu kan apa ya namanya ya, itu nggak dewasa lah ya kan. Kayaknya lebih muda aku, lebih dewasa aku ya dibanding teman-temanku yang usia 50, 40. Masalahnya seperti itu gitu loh ya kan. Padahal udah dewasa semua, udah punya anak 3, anak 4. Gimana ceritanya ya? Jangan. Sehingga kalau nggak ada perlawanan kita nggak ada musuh. Kalau nggak ada musuh kita nggak khawatir ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, baru dihasatin tetangga sedikit dia ngelawan. Dilihat usianya udah 50. Ya gitu kan, ujung-ujungnya aku juga cuma bilang gimana ini Bu, gimana ini Pak, kok tetangga kayak gitu dilawan gitu kan. Rasanya lebih kecil aku dibanding mereka, cuma persoalannya itulah ya. Jadi ke depan pelan-pelan diperbaiki ya. Oke, Ustazah, iya, masa tetangga nggak boleh aku parkir ekor mobilku doang yang kena di depan rumah dia, emosi aku. Ya udahlah, ekornya dipindahkan, kepalanya doang di depan rumah Bapak. Cari solusinya, yang penting jangan ada perlawanan. Udah tahu tetangganya hasad, dia malah balas, kayak gitu kan. Paham ya teman-teman ya? Ya udah gitu kan. Nih kalau aku kucanda ini ekornya taruh di atas genteng Pak, kepalanya depan rumah Bapak. Ya masa sedikit aja dia marah saja. Udah, lebih gampang merubah diri kita dibanding merubah orang untuk ngerti kita. Ya udah, posisi Bapak mobilnya diginiin aja. Sampai begitu tuh harus dijelasin gitu loh teman-teman ya. Jadi pelan-pelan kita lebih baik ya. Oke, nggak usah masukin ke kepala hal-hal yang seperti itu. Oke ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Boleh ini sebentar ya, sebentar ya. Oke, sudah ya. Yuk kita lanjut ya. Halo Ding. Oke, Ustazah, kalau mau Ustazah jual Ustazah, suami melarang saya ikut kemana nih? Suaminya larang dia ikut dulu. Hajaran silaturahmi teman SMA, chat di grup. Ya itu, kalau ada laki-laki di situ, kalau ada mantan mbak di situ, kalau ada reunian, aku pun menyarankan jangan pergi. Jaga muruah dan marwah. Jadi kecuali suaminya ikut. Kalau ketemu teman SMA, ternyata di situ ada mantan kita, ternyata di situ ada laki-laki lain, suaminya nggak ngizinkan, itu bagus. Berarti dia menjaga mbak, menjaga kehormatan mbak. Tapi kalau perempuan semua di situ dia melarang, nah itu baru perlu dinegosiasi. Kan perempuan semua beb, gitu kan? Iya kan beb, kan perempuan semua beb, kayak gitu. Tapi kalau di situ ada mantan, di situ ada orang di masa lalu, suaminya kalau melarang itu bagus. Itu penjagaannya kepada istrinya, ya. Paham ya teman-teman ya? Iya beb. Jadi tergantung mbak. Ini dia ngelarangnya ada orang nggak di sana, ya. Kalau ada orang di sana, bagus dia untuk mbak nggak ikut-ikutan di grup.
Itu bagus. Yang bahaya itu kalau dia biarkan. Kalau dia biarkan itu dayus dia. Seorang suami yang tidak cemburu kalau istrinya ketemu dengan orang lain yang bukan mahramnya, atau ketemu dengan orang di masa lalunya, atau chat secara individu. Suaminya malah berdosa. Itu dayus ya. Tapi kalau perempuan semua nggak boleh, perlu dipertanyakan ya. Ustazah, gimana supaya rezeki kita lancar? Apa amalannya? Pertama, kerja lebih keras. Yang kedua, ini cara kaya, tutorial kaya. Satu, kerja lebih keras. Yang kedua, keluarkan lebih sedikit. Ada selisihnya, itu adalah energi ya. Keluarkan zakat dan sedekah. Kemudian jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha, jangan tinggalkan sholawat. Apa yang didapatkan itulah yang kita syukuri. Lama-kelamaan terus insya Allah mapan. Keluar dari kesusahan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke paham ya teman-teman ya. Ustazah iya apa tuh? Oke paham ya teman-teman ya. Ustazah kalau beli hewan kurban apa boleh nawar? Kalau kita jangan. Panitianya nawar boleh. Panitianya nawar kekulakannya bisa. Kalau kita jangan ya. Tawar 100-200 ribu bayar aja lah teman-teman ya. Niatkan karena Allah ya. Ustazah oke. Ganti puasa plus buat anak bisa nggak Ustazah? Buat anak gimana? Teman-teman silahkan berpuasa. Nanti saat teman-teman berpuasa, maka insya Allah doa teman-teman itu mustajab. Doakan anaknya ya. Oke. Ustazah apa? Memakai rambut palsu atau wig boleh nggak? Kalau pakai jilbab kan kita pakai jilbab. Kenapa mesti dipakai? Tapi secara hukum nggak masalah. Karena dia bisa dibuka pasang. Kalau bisa dibuka pasang, kayak kutek bisa dibuka pasang, itu benar nggak apa-apa. Kayak softland itu nggak apa-apa. Kan dia buka pasang ya. Oke. Ustazah, sholat tahajud jam 3:30 boleh nggak? Boleh. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud, masih bisa witir. Oke. Ustazah, oke. Lagi sakit berusaha sholat subuh. Tapi berasa nggak bener karena kembali nahan sakit nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya sakit apa dulu? Kalau sakitnya sakit yang banget, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau kayak vertigo, sakit banget, hamil besar, sakit banget ya. Sholatnya dalam keadaan berbaring ya. Sholawat sambil baring boleh, tidak ada masalah ya. Wudhunya bagaimana? Kalau sanggup ke kamar mandi, wudhu pakai air. Kalau nggak sanggup, minta ambilkan air wudhu buat orang, dari orang. Kalau nggak ada orang, bertayamum saja. Yang penting dalam keadaan suci. Oke? Nah, tayamum saja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding, ke kasur semua. Ya, lalu kemudian basuh mukanya. Ambil lagi, cus. Kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku gitu ya. Lalu kemudian ini tangan kanan ya. Nah, ambil tangan kirinya, tempelkan tangan kanan. Terus ke bawah. Nah, sampai ke siku diputer. Terus ujungnya ke jempol. Terus gini dari ini. Nah, ini tangan kiriku ya. Nah, ini gini-gini. Terus ujungnya ke jempol. Ujungnya jempol. Jangan gini ya. Karena ini ada debu kan. Ujungnya jempol ya. Ustazah, iya selesai sholat subuh boleh sholat hajat enggak? Enggak ada sholat setelah subuh ya. Kalau ada tetangga yang enggak mau memaafkan kita. Sementara kita udah minta maaf. Serahkan sama Allah. Tugas kita udah minta maaf. Tapi mesti sabar ya. Maafin aku ya. Besok mohon maaf lahir batin ya. Besok mohon maaf lahir batin ya. Kamu jahat kali. Nah, ujung-ujung kita gak sabar. Kita gosipin ke orang. Aku udah minta maaf. Tapi ujung-ujungnya dia malah banyak kali pun gayanya. Sombong kali si kawan itu. Gak jadi teman-teman jadinya. Sabar kalau minta maaf itu ya. Udah minta maaf dia gak maafin. Udah minta maaf dia gak maafin. Jangan digosipkan lagi ke orang. Nah, takutnya jadi banyak curhat gosip ya. Paham ya teman-teman ya. Aku sering dengerin kayak gitu lah. Kan aku hidup dengan manusia kiri dan kanan. Ceritanya di kantor kayak gitu. Aku udah minta maaf loh. Tapi dia kok kayak gitu ya. Gimana ceritanya nih orang minta maaf malah gosip belakangan. Pokoknya ikhlaskan lah. Kalau dia minta maaf udah. Teman-teman gak semua hal di dunia ini perlu diceritakan.
Ya, nggak semua hal. Perasaan kita nggak semuanya harus diceritakan. Apalagi kalau dengan orang yang nggak tepat, nanti jadi ghibah. Semua diceritakan. Ke cowok pun digosipkan. Cowok nggak apa-apa ya. Yang penting bukan manusia ya. Ustazah, iya apa? Apakah mandi wajib untuk wanita niatnya beda dengan mandi nifas? Sama aja. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Apalagi? Ustazah, saya istri keempat ya. Apakah salah saya mencari tahu sebab perceraian suami kemarin-kemarin? Nggak perlu, nggak perlu. Kalau Mbak adalah istri keempat atau istri kedua atau istri ketiga atau istri pertama, ya kita tidak boleh mencari kesalahan atau aib orang di masa lalu. Karena yang penting sekarang dia cinta Allah, kita cinta Allah, udah cukup gitu ya. Nah, jadi kayak gitu aja ya. Yang penting adalah yang penting kita baca karakternya dengan kita saja. Nah, yang perlu teman-teman cari tahu adalah ta'arufnya. Ya, ta'aruf itu boleh dilihat pekerjaannya apa, ada muatan riba nggak, dia ada hutang, berapa hutangnya. Nanti kalau kita kerja dia larang nggak, dia kerjanya dimutasi nggak kemana-kemana, kita boleh ikut nggak kalau seandainya dia pergi keluar kota, karena kalau dia nggak ikut kemungkinan nanti dia bercerai lagi dan seterusnya. Nah itu yang perlu ya. Jadi hal yang akan kita hadapi aja ya. Jadi kira-kira dia penghasilannya dari mana, ada riba nggak, dia ada hutang nggak. Terus kita ini mau kerja, boleh nggak sama dia? Terus kalau dia kerja kemana-mana, kita takut ada lagi yang kelima selain kita, boleh ikut nggak? Hal kayak gitu aja ya. Nah mungkin istri keempat ini lebih tepatnya suka cerai mungkin beliau itu ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi mempermasalahkan masa lalu orang nggak boleh. Teman-teman yang belum nikah. Misalnya ya yang teman kita di atas pohon gitu kan. Yang belum nikah atau misalnya yang di pucuk daun gitu kan ya. Nah, pokoknya orang-orang yang belum nikah itu dia tidak perlu menengok masa lalu orang. Yang penting dia cinta Allah, kita cinta Allah, selesai. Gitu kan. Nah, karena masa lalu orang ditengok sebenarnya nggak ada masalah dengan kita dan dia. Dia punya masalah dengan pikirannya aja. Karena ada kejadian. Aku jadi cerita sedikit tapi semoga bermanfaat. Ada temanku yang ternyata nih perempuan, nih laki-laki. Yang perempuan adalah temanku gitu. Kalau dia cerita sangat mendahsyatkan aku gitu ya. Orangnya baik tapi ternyata punya masa lalu yang buruk. Dan ketahuan nih sama suaminya setelah 2 tahun menikah. Aku bilang, kamu yakin itu masa lalu? Yakin. Terus sekarang suami kamu gimana? Suami saya nggak nerima. Terus dia di mana? Dia pergi keluar rumah. Dia pergi keluar rumah. Oke. Kalau itu memang masa lalu dan memang ada buktinya itu masa lalu gitu ya. Maka dia, suami kamu itu tidak punya masalah dengan kamu. Dia cuma punya masalah dengan pikirannya aja. Aku harus kejar, nggak harus kejar, nggak usah dikejar. Biarkan dia berpikir sendiri bahwa semua orang tahu. Orang-orang dia cerita kemanapun pasti dia salah. Karena dia mempermasalahkan masa lalunya kamu. Nggak usah dipaksa dia pulang. Yang penting kamu udah minta maaf. Ini udah minta maaf ternyata lari ustazah. Udah minta maaf ternyata dia kabur dari rumah. Biarin. Karena orang yang mempermasalahkan masa lalu orang. Itu dia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia tidak bermasalah dengan orang itu. Antara dia dan kamu tidak ada masalah. Ya, Islam itu indah teman-teman. Allah itu juga nggak pernah mempertimbangkan masa lalu kita kok teman-teman ya. Allah itu selalu melihat kita yang sekarang dan yang akan datang. Gitu kan? Kita sekarang dan yang akan datang. Umar bin Khattab gimana masa lalunya? Ternyata masuk surga, ya kan? Nah, jadi akhirnya pulang sendiri tuh suaminya. Aku mau kejar, nggak usah. Aku mau kejar aja, enggak usah. Semakin dia dikejar, maka dia akan semakin merasa bahwa yang dia permasalahkan adalah kebenaran. Semakin dikejar dia, nanti dia merasa benar bahwa itu layak dipermasalahkan. Padahal nggak pantas dia mempermasalahkan masa lalunya kamu gitu. Itu saranku ke temanku, akhirnya sekarang kayaknya udah liburan pula tuh si kawan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ya semakin dia dikejar semakin otaknya berarti aku benar. Berarti aku boleh mempermasalahkan. Berarti aku ini pantas mempermasalahkan. Berarti dia memang salah. Itu gak boleh. Gak boleh validasi ya kan. Nah udah liburan pula dia ya kan. Agak lain sih kawan tuh memang. Oke ustazah saya sudah ditalak dalam masa idah. Apa yang istri lakukan? Masih serumah keadaannya. Saya sudah ditalak dalam masa idah. Apa yang istri lakukan? Masih serumah keadaannya. Rujuk nggak mbak?
Kalau udah talak nggak boleh lagi rujuk, Mbak. Kalau udah talak satu rumah nggak boleh, kecuali ada anak di situ. Tapi kalau seandainya Mbak itu adalah belum rujuk, nggak boleh satu rumah. Coba dilihat ya. Oke. Ustazah, kalau kita mau bekerja di perusahaan tapi dimintain uang, apa itu haram bagi kita? Kalau uangnya sogok, haram. Tapi kalau uangnya administrasi doang, itu boleh ya. Kalau udah lulus, boleh tanda terima kasih dengan orang yang menghubungkan. Tapi kalau belum lulus, nggak boleh. Ya, jadi kalau udah lulus, makasih Pak udah bantu saya, ini ada rezeki, boleh. Tapi kalau belum lulus, disogok, itu nggak boleh. Paham ya? Oke. Atau dibilang dari awal, itu nggak boleh. Nanti kalau saya lulus Pak, saya kasih Bapak, itu nggak boleh. Oke, paham ya? Ustazah, iya, kalau dituduh mempelet suami sama keluarga suami, gimana? Kalau cuma tuduhan ya abaikanlah. Emang kita mau ngapain dengan tuduhan itu? Nggak ada ngapa-ngapa, dituduh itu kan nggak ada masalah, nggak ada efeknya juga. Efeknya cuma pandangan mereka kepada kita aja kan. Dengan tuduhan itu kita jadi PHK, nggak kan? Dengan tuduhan itu suami jadi nggak suka sama kita, nggak kan? Dengan tuduhan itu suami jadi nggak ngasih nafkah. Dengan tuduhan itu anak jadi yang tadinya lahiran malah nggak jadi, masuk lagi ke dalam perut, kan nggak ada masalah kan? Dituduh itu nggak masalah teman-teman ya. Fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang lebih baik ya. Dituduh, difitnah itu nggak ada masalah. Efeknya apa buat kita? Misalnya nih aku difitnah apalah kayak gitu, emang aku harus gimana? Nggak ada masalah kan? Ya kayak gitu loh. Contohnya seperti itu. Ya, coba dikejar masalahnya apa? Nggak ada masalah tuh teman-teman. Ya, aduh aku digibahin. Terus kenapa kok digibahin? Ya, nggak tega banget ya. Terus kenapa? Aku setiap orang curhat aku nanya gitu guys. Ya, Nel aku digibahin sama tetangga. Terus gimana? Terus ngapain? Ya aku sedih. Terus kalau sedih efeknya buat kamu apa? Ya sedih sih. Ya terus ruginya apa kamu digibahin? Oh, iya sih orang-orang jadi nggak mau teman sama aku, terpengaruh sama dia. Terus kalau nggak ada yang mau teman sama kamu, kamunya gimana? Nggak ada teman sih oke. Terus kalau nggak ada teman gimana? Iya sih nggak ada apa-apa sih, nggak ada teman juga. Kan ujungnya nggak ada. Ujungnya nggak ada. Coba teman-teman carilah ya kan, aku kok pagi-pagi udah kayak mak marah-marah ya kan. Nah kayak gitu ya, nggak ada temen emang kenapa? So far so good teman-teman, paham ya? Kalau dicari ujung-ujungnya nggak ada masalah guys, bener nggak? Dicari ini kenapa ujung-ujungnya nggak ada masalah kan. Udah kayak mak pun aku dari tadi ya kan. Kayak dari awal ya. Enggak, aku enggak marah, bercanda saja, kan konsepnya ngobrol santai ya kan. Coba dicari deh orang-orang yang fitnah teman-teman, ujungnya apa? Ujungnya aman guys, ujungnya nggak ada apa-apa. Bener nggak? Bener banget, ya nggak? Kalau nggak bener ya aku keluar aja lah. Oke, kalau dicari ujungnya nggak ada masalah. Oke, udah ya, kita lanjut ya. Aku balik lagi jadi anak-anak lah, jadi mama aku dari tadi. Dari mulai suruh cuci pembalut pun aku pula yang suruh cuci. Ustazah, iya, kalau lagi junub waktu subuh nggak sanggup mandi, nggak bisa qadha sholat ya. Mandi usahakan walaupun tidak dengan air panas, dengan tidak air dingin ya. Oke, Ustazah, iya paham ya. Apakah pahala panitia kurban setara dengan kurban? Tidak, dia setara dengan pahala sedekah ya. Ustazah, iya kalau pinjam uang di bank dengan uang sembako, modal jualan jangan ya teman-teman ya. Jadi pinjam uang untuk buka usaha, aku tidak menyarankan karena itu riba. Teman-teman belum dapat untung udah harus bayar hutang bunga. Ya belum tentu untungnya bisa menutupi hutang ribanya. Ya, udah puluhan rekanat aku walaupun gak seusia aku yang mereka itu berhutang untuk buka usaha kafe lah, kofo, ya buka usaha apapun, gak nutup, gak usah bicara dosa dulu, gak nutup. Hutang riba itu tinggi, sementara untuk profit kita 1 tahun itu mungkin belum terasa. Ya lebih baik gini, jual kecil-kecil dulu nabung, jual barang kecil-kecil dulu, beras sekarung 2 karung dulu tabung, sekarung 2 sampai dia nanti ada uangnya diputarin lagi ke modal, itu lebih bagus ya kan. Ustazah, iya siap Mbak Makiko ya, Pak Wahyu. Ustazah, saya mau berangkat umroh, oke, malah berantem sama tetangga. Kalau disuruh minta maaf saya sakit hati, chat aja dia. Mohon maaf lahir dan batin ya, udah cukup gitu aja. Nggak usah ujung.
mohon maaf lahir dan batin ya, sebenarnya aku nggak mau minta maaf karena aku mau berangkat umroh, nanti kenapa-napa aku minta maaf aja lah, disuruh saja Nela. Jangan kayak gitu ya. Jadi cukup dengan mohon maaf lahir dan batin aja ya gitu Mbak ya, biar selamat di perjalanan. Karena kita nggak tahu kita selamat pulang atau tidak. Ustazah, selesai sholat subuh boleh nggak sholat taubat? Nggak boleh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh ya. Nanti setelah duha aja taubatnya ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Ita. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau suami suka bersenda gurau dengan dengan kawan ya, alasannya partner kerja. Kalau guraunya itu ke jinsiah itu nggak boleh. Jinsiah itu adalah lagi apa? Lagi santai bang, hahaha. Iya nih, abang juga lagi cukur jenggot nih, hahaha. Itu kan gurauan, tapi jinsiah. Ada zina kecil di sana, ya. Atau itu kan bisa juga dijadikan gurau. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Hahaha. Makan jengkol. Bisa juga, tapi itu jinsiah. Ya kan, itu jinsiah. Jinsiah itu lagi apa, di mana, udah makan belum, udah mandi belum, itu wala taqrabuz zina. Ya, jangan dekati zina. Ya, jadi bilang sama suaminya, jaga, jangan dibiarkan. Karena aku udah banyak ngingetin, kalau suami kamu kayak gitu harus diingatkan. Biar aja lah Nel, terserah dia lah. Setelah 5 tahun cerita lagi ke aku. Nel, ternyata suamiku udah punya anak. Dari mana? Dari orang yang kemarin 5 tahun lalu aku ceritakan. Lah gimana? Ternyata dia nikah lagi atau ternyata dia berzina. Setelah 5 tahun baru nyari aku lagi. Padahal 5 tahun yang lalu aku bilang, hentikan chat-chat suami kamu yang kayak gitu supaya dia tidak terjebak ke dalam zina. Nah, tapi kan waktu aku cerita ujung-ujungnya apa? Biar aja lah, santai aja lah, suka hati dia lah, terserah dia lah. Ujung-ujung punya anak dan seterusnya. Auzubillah ya. Ustazah, gimana cara kita melakukan sholat yang tertinggal? Kalau sibuk, sibuk nggak boleh. Sibuk kalau teman-teman nggak sholat nggak boleh. Jadi tetaplah sholat di dalam kesibukan. Dalam perjalanan sholatlah di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ya, sholat di mobil, sholat di saat sibuk. Ya, sesibuk-sibuknya kita, maka kita tetap mesti dekat dengan Allah supaya rezekinya lancar. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan atasan kita. Ya, coba dibandingkan teman-teman jualan saat maghrib jualannya jadi laku, izin bentar. Pak Bu izin ya, saya sholat bentar. Nanti saya datang lagi ke kedai ini, sholat bentar. Ladeni lagi. Oh nanti dia pergi pelanggannya, biarin dia pergi. Akan Allah ganti dengan orang baru yang lebih mau. Ya. Oke, jadi jangan melewati waktu sholatnya ya. Ustazah, iya oke. Boleh nggak baca chat di HP suami? Wala yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu. Kalau nggak ada masalah, jangan mencari kesalahan orang, jangan memata-matai. Kecuali kalau ada indikasi. Contoh indikasi. Kita pernah dia jalan lewat, kita pernah lihat dia sama teman dia. Kita dapat laporan foto dia ternyata berduaan di kafe. Kita ingin mencari bukti, observasi, boleh. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak boleh. Kenapa si intel, polisi boleh memata-matai orang kalau udah ada laporan? Kalau nggak ada laporan, dia nggak akan mata-matai semua orang. Jadi kalau tidak ada fakta, jangan mencari. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan cari salah orang. Wala tajassasu. Jangan memata-matai. Tapi kalau seandainya ada fakta, kita ingin mencari bukti, itu boleh. Paham ya? Bedakan. Jangan was-was terus, ya kan? Was-was terus. Enggak, faktanya enggak ada. Kita cari-cari kesalahannya. Wala tajassasu. Jangan memata-matai, cari-cari salah orang. Enggak cuman suami, siapapun. Enggak boleh. Kecuali ada fakta. Baru cari bukti untuk diceritakan dan diselesaikan. Itu bisa. Tapi kalau nggak ada fakta, nggak boleh buka-buka HP dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Istri suami juga nggak boleh, istri juga nggak boleh. Oke, gitu ya. Siap Mbak Nana Hasbi ya. Oke, Ustazah. Oke, Ustazah. Iya, kalau nggak hadir pengajian, mana dia? Karena posisi kerja tapi ikut kajian online. Ya kajian online itu juga pengajian, cuman nanti dapat pahalanya pahala menuntut ilmu aja. Kalau bisa di hari libur sekali seminggu cari tempat terdekat, masjid terdekat untuk ikut majelis taklim ya. Ustazah, iya saya pengen puasa, nggak bisa. Sakit apa Mbak? Sakit apa? Nggak bisa puasa sakit apa? Biasanya orang yang nggak bisa puasa itu karena sakit asam lambung. Ya kan? Nah asam lambung, jadi tengok dulu asam lambungnya itu. Kalau seandainya dia itu sakit dalam kondisi
Berpuasa, setiap puasa sakit asam lambungnya. Setiap puasa sakit asam lambungnya. Nah, coba dia ganti puasa. Ketika ganti puasa sakit lagi, maka dia boleh fidyah saja. Tapi kalau seandainya Mbak bukan sakit macam asam lambung juga, tapi ada kemungkinan sembuh, Mbak tetap harus qadha. Ya, oke. Mbak Tis Ala, nggak pernah dibaca. Nih aku baru lihat namanya loh, mungkin terfilter Mbak Tis pertanyaannya. Baru baca nih aku. Nggak terbaca, capek ngetik. Oh, berarti pertanyaan Mbak terfilter. Ya, karena nama Mbak lucu. Tis Ala, pasti nampak biasanya nama yang lucu-lucu gini. Kan ada tanda-tanda. Biasanya nampak. Mungkin terfilter ya. Dimaafin ya teman-teman ya. Maafin aku ya kalau nggak terbaca ya. Sudah minta maaf dan dimaafkan. Tapi sekarang ibu diamkan aku. Nggak apa-apa. Ibu diamkan aku, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan diamkan ibu, tetap telepon dia, chat dia, ya. Tetap kalau kita di rumah ya kita tetap kasih sama dia macam apa namanya, buatin teh dan seterusnya, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, haid, potong kuku, potong rambut tidak ada problem. Bolehkah membiarkan suami selingkuh? Mana boleh? Idza ra'al munkar falyughayyir. Ketika kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ya, iya Mbak Maya Nunu, dimaafin aku ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, ya udah kita ubah kemungkaran itu. Biarin aja suami selingkuh, nggak bisa. Kita juga ikut dosa, seimbang dengan dosa selingkuhnya dia. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi kita itu melarang suami selingkuh bukan karena bucin, tetapi karena kita ikutan berdosa. Kalau kita diamkan, berarti kita bersarikat, berarti kita membiarkan, berarti kita mendukung sebuah dosa. Ya kita dosa. Aku melarang kamu selingkuh itu, tapi jangan dijadikan dalil pula. Aku melarang kamu selingkuh itu bukan karena aku cinta, tapi karena engkau nggak berdosa. Jangan kayak gitu pula, dipakai pula kata-kataku nanti. Yang penting nggak boleh dibiarkan orang selingkuh ya, tetapi bukan karena kita itu cinta dan lain-lain, bukan ya, bukan karena itu, tapi syariat itu ya. Oke, Ustazah madu. Oh iya, tadi yang asam lambung minum madunya ya teman-teman ya. Yang asam lambung minum madunya. Dari tadi udah ada yang nanya, Ustazah madu untuk sakit lutut, harga madu kalau bundling pagi ini murah ya, kata Ustazah Nela pula ya Mom ya. Nah teman-teman yang sakit lutut, sakit tulang, tumit, ya, yang sholatnya nggak bisa dalam keadaan duduk, ya, berdiri, ya, itu boleh ke madu rambutan, ya, kayak pengapuran, saraf kejepit, rematik, madunya rambutan. Tapi kalau kayak asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, ya, itu adalah madunya akasia. Kalau mau beli 2 madunya, udah banyak yang sembuh, teman-teman kita udah banyak yang testimoni yang sembuh, udah ada orangnya di sini, ya. Oke, silahkan nanti teman-teman bisa. Ustazah, iya, oke, iya Mbak Kartini ya. Paru-paru madu randu ya. Paru-paru madu randu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, udah sampai madunya, diminum ya, teman-teman ya. Diminum madunya ya. Oke. Ustazah, madu rambutan, madu udah 9 kali repeat order, mantap. Yang lututnya udah sembuh ada nggak orangnya di sini? Banyak teman-teman yang lututnya udah sembuh. Nah ini 2 madu yang best seller di akun kita nih. Ya, best seller ini guys. Nah ini dia madu rambutan ini. Ini untuk pengapuran, nyeri sendi, saraf kejep. Ngobrol dulu ya, kita mulai boleh? Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, doa anak yang bandel dan gak mau ngikutin kata orang tua. Teman-teman pasang doa anak soleh aja. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak yang soleh. Siap Mbak Tin ya. Hukum suami buka HP istri. Nah teman-teman fokus sebentar, ambil nafas, tahan. Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian suka cari salahnya orang. Jangan kalian juga memata-matai. Kalian ini bukan aku manggil teman-teman kalian ya, tapi itu bunyi dalil Al-Qur'annya. Jadi kalau seandainya kita itu tidak ada masalah apa-apa,
Cuman kita curiga aja bawaannya. Kita cek HP-nya, kita cek dompetnya, kita cek chatnya. Itu nggak boleh. Itu namanya mencari-cari kesalahan. Tetapi kalau seandainya ada fakta dia sudah melakukan salah. Misalnya ada laporan dari orang lain, ada fotonya, kita lihat, maka ada kasus. Karena ada kasus kita ingin mencari bukti itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kasusnya, cuma dicari-cari aja kesalahannya, maka itu status hukumnya berdosa. Tidak boleh mencari-cari salah orang. Kalau Allah pengen tampakkan salahnya, Allah akan tampakkan tanpa kita cari. Gimana jawaban ketika dipuji orang? Jawabannya adalah selebeu. Enggak ya. Doa ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan ya. Oke, gimana kalau canda sama sesama wanita tapi kadang membahas tentang suami istri? Tergantung isi candaannya apa. Ya, nah ini ya doanya ya teman-teman ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan. Ya Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia prasangkakan. Oke, Ustazah, kalau hari ini beres haid, besok boleh mulai puasa Daud? Nggak boleh. Puasa Daud harus pasang niat tiap kali puasa ya Zah. Puasa Daud itu bisa cukup pasang niat dalam hati aja ya. Diusahakan setiap kali berpuasa ya. Walaupun bangunnya pagi, nggak sengaja udah azan baru kebangun, selagi dia itu masih dalam kondisi belum makan dan minum, kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Ustazah, iya ketika suami sudah tidak pernah lambi, menghamba kepada Allah, apakah istri sah terputus ya. Ustazah, malam tiap minggu istri saya selingkuh apa? Mana dia tadi ya? Istri saya selingkuh kalau saya tidak ada di rumah. Bapak hentikan selingkuh maksudnya nih. Ya, Bapak hentikan selingkuhnya itu dengan cara memberikan efek jera kepadanya. Jangan dibiarkan ya. Jadi jangan dibiarkan. Ketika Bapak membiarkan, maka Bapak juga ikutan berdosa. Kita membiarkan bukan karena kita nggak ada. Kita melarang bukan karena kita nggak punya harga diri. Tapi kita melarang karena itu adalah pelanggaran syariat ya. Jadi harus diselesaikan tuh Pak ya. Jadi nggak boleh lagi ya. Kalau ada laki-lakinya, tolong ingatkan laki-lakinya. Oke, Ustazah, iya sama-sama ya. Iya Mbak Istiwin, hilang pas tarjim keluar lagi dia. Siap Mbak Noni ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, kalau melaksanakan sholat hajat pagi sebelum sholat duha boleh nggak? Boleh banget ya. Ustazah, gimana hukumnya? Terkadang kita lalai dengan perkataan, oke. Lalu tapi cepat istighfar, nggak apa-apa. Insya Allah Allah maafkan kita ya. Kita lalai, tak sengaja terbuli orang lain, tak sengaja ngomongin orang lain, maka kemudian kita melakukan yang namanya istighfar, itu bisa ya. Aman ya. Ustazah, apakah chat suami ke wanita lain sayang-sayangan, apakah itu selingkuh? Iya, itu zina, mendekati zina, walaupun bukan zina yang sebenarnya. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina ya. Ustazah, sholat qadha dikerjakan setelah atau sebelum sholat wajib? Setelah, tapi hanya kalau ingat jumlahnya. Ustazah, iya, hajat cepat terkabul, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Salam kanan, salam kiri, banyak minta hajat kepada Allah Azza wa Jal. Ustazah, iya, boleh nggak nambah nama suami di belakang nama kita? Dinisbatkan kepada suami, hindarkan ya. Hanya boleh dinisbatkan kepada orang tua ya. Ustazah, iya, oke. Tapi kalau sekedar karena orang tua lupa nggak masalah. Istrinya siapa? Istrinya Pak Bendot misalnya.
Ustazah, kalau suami talak lewat WhatsApp jatuh talak ya, mau lewat DM, inbox, melalui orang lain jatuh talak ya, namanya talak kinayah. Siap Mbak Noni ya. Ustazah, kalau ibu mertua tinggal di rumah tapi susah disuruh ibadah, nggak apa-apa. Yang penting niatkan, doakan aja, doakan aja, doakan aja. Mau dia itu berubah atau tidak itu bukan kawasan kita, dia kerjanya Allah, jangan ambil haknya Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah bukan kita. Ustazah, iya, kalau rajin rawatib apa bisa nutup sholat kita yang lalai? Lebih tepatnya rawatib itu menyempurnakan sholat kita di saat itu. Misalnya kita sholat zuhur, rawatib itu bisa menyempurnakan kalau sholat zuhur kita itu kurang tepat ya. Siap Mbak Lemper enak ya. Ustazah, saya Ustazah, apa bacaan sujud tilawah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu bihaulin wa quwwatih ya. Ustazah, jika suami bilang kita hidup masing-masing aja, ya itu jatuh talak ya, namanya talak kinayah ya. Ustazah, ucapan cerai 3 kali dalam satu waktu berjeda 3 menit jatuh talak 3. Ya, jatuh talak 3 kalau dikerjakan 3 kali. Perhatikan, untuk talak ini, talak 3 itu dianggap talak 3 atau dianggap talak 1. Saya cuekin sebentar komentar. Dalam masa Nabi Muhammad itu talak 3 dianggap talak 1. Lalu kemudian setelah itu berlanjut kepada masa kepemimpinan Abu Bakar dianggap talak 1 kalau talak 3 sekaligus. Lanjut pada masa Umar bin Khattab 2 tahun Umar bin Khattab memimpin, talak 3 tetap dianggap talak 1. Tetapi tahun ketiga Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah ijtihad bahwa talak 3 dianggap talak 3 sampai sekarang jumhur ulama mazhab menyatakan talak 3 termasuk talak 3. Kutalak kau siang, kutalak kau sore, kutalak kau dianggap talak 3. Maka hati-hati. Walaupun Ibnu Taimiyah ulama kontemporer belakangan menyatakan talak 3 tetap dianggap talak 1. Tapi ulama madhab menyatakan 3. Mana yang benar? Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar? Dua-duanya benar. Kalau Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kalau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Aman aja, dua-duanya benar ya. Ustazah, apa? Kalau sedekah subuh jam 5 atau jam 6, apa termasuk sedekah subuh? Masih sedekah subuh. Yang penting sampai habis waktu subuh ya. Aman ya teman-teman ya. Suami tidak pernah talak saya, tapi udah 2 tahun pisah kamar, tapi kami tetap satu rumah. Itu bukan talak namanya ya. Selagi dua-duanya ridho maka dia tidak jatuh talak. Oke? Talak itu terjadi ya karena 4 hal saja. Yang pertama, suaminya ngomong talak, ku talak kau, jatuh tuh. Yang kedua, istrinya yang menggugat, jatuh tuh. Terus salah satunya murtad atau salah satunya meninggal, itu aja. Kalau cuman pisah doang, suami tidak ngomong talak, istri tidak ngomong cerai, istri tidak menggugat, tidak ada murtad, tidak ada meninggal, itu masih sah sebagai suami istri. Cuman perbaikilah ya. Ustazah, kalau anak tidak urus bapaknya, apakah disebut anak yatim? Oh, tidak diurus bapaknya, tidak termasuk anak yatim ya. Ustazah, oke, kalau saat tawaf wajib memegang Ka'bah karena nggak tahu tawafnya batal ya. Kalau megang Ka'bah tidak batal. Tapi kalau masuk ke Hijr Ismail tidak dibolehkan. Saat tawaf aja ya. Ustazah, bolehkah bolehkah berkurban sedangkan adik utang bulanan bayar rumah? Boleh, kan adiknya yang hutang. Ya, kita tidak wajib membayarkan hutang orang lain. Silahkan Mbak berkurban, gak apa-apa. Ustazah, gimana kalau saya lagi yasin, tiba-tiba disuruh pijit sama suami? Maka caranya adalah perhatikan, lagi baca surat Yasin, dipijit, suami minta pijit, caranya ambil nafas, tahan, sabar dalam hati sambil ucapkan shadaqallahul azim.
pijit dulu suaminya ya, baru nanti lanjutkan lagi yasinnya. Jika suami bilang kita kakak sebentar ya, oke ya. Kecuali suaminya mau dinegosiasi. Ustazah, kalau istri minta pisah tidak talak. Kalau istri yang minta pisah tidak talak ya. Kecuali istri pergi ke pengadilan. Lalu kemudian mengomong kepada hakim. Lalu kemudian hakim yang mengeluarkan surat talaknya. Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana caranya biar lancar rezeki? 1. Kerja lebih rajin. 2. Keluarkan lebih sedikit. Sisanya ditabung, zakat dan sedekahkan. Oke. Lalu kemudian jangan lupa sedekah subuh, kemudian sholat duha, baca sholawat dan syukuri rezeki yang didapat. Ya. Dan pastikan uangnya surplus. Surplus itu lebih kecil pengeluaran dibanding pemasukan ya. Jangan punya banyak keinginan ya. Belikan sesuatu yang kita perlu, dikelola uangnya. Aku percaya uang sedikit bisa jadi banyak kalau bisa mengelola. Uang banyak gak akan berasa apa-apa kalau kita gerasa gerusuk dengan pengeluaran kita ya. Ustazah, tangan saya sakit, ingin menjaga wudhu, bisa di bagian tangan itu tidak usah dikenakan wudhunya. Kalau dia sakit, operasi dan lainnya ya. Bolehkah sedekah subuh diberikan makanan untuk anak? Bebas ya. Sedekah subuh itu bisa untuk anak, teman, traktir makan kawan, ngasih makan kucing, bebas ya. Ustazah, kalau suami bilang kau kerjaanmu, saya kerjakan kerjaanku, ya itu bukan talak, kan dinisbatkan kepada pekerjaan. Kecuali kau pergi ke rumahmu, aku di sini aja, itu baru dinisbatkan kepada perpisahan. Ketika kerjakan aja kerjamu, aku kerjakan aja kerjaku, itu nisbatnya pekerjaan, itu nggak talak itu ya. Sedekah subuh disedekahkan, kumasukkan ke kaleng, tapi diambilin putraku. Oh, mana dia? Diambilin putraku juga yatim. Ya boleh, itu juga sedekah namanya ya. Ustazah, iya, kalau suami bikin KTP palsu, nulis cerai, apakah jatuh talak? Jatuh talak jika itu betul-betul dia niatkan untuk cerai ya. Ustazah, apa rajin sedekah tapi ibadah kurang? Nah, kurang atau tidak ibadah? Sedekahnya dapat pahala, nanti kalau dia tidak sholat dia berdosa. Sedekahnya dapat pahala, nanti kalau dia tidak sedekah dia sedekahnya dapat pahala, lalu kemudian kalau dia nggak sholat dia berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Kenapa iman itu bisa naik turun? Padahal kemarin-kemarin ibadah menggebu-gebu. Ya, memang al-iman yazid wa yanqus. Makanya kalau teman-teman lagi rajin, udah sering kan aku bilang jangan terlalu menggebu-gebu. Sekali sholat tahajud 8 rakaat, hari kedua 8 rakaat, hari ketiga 8 rakaat, hari keempat mulai mata ngantuk karena fisik tidak mengizinkan, hari kelima mulai oleng kapal kapten, hari keenam hilang sampai 3 bulan. Memulainya lagi udah susah. Makanya aku tim yang sering menyampaikan mulai dari sedikit, lanjutkan yang sedikit itu sampai kita risau meninggalkan, baru kemudian kita tambah lagi, ya kan? Nggak bisa teman-teman ya. Kan aku udah pernah bilang apapun yang dilakukan menggebu-gebu tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah istiqomah. Ya, olahraga, naik sepeda 1 jam, setelah itu sakit kaki, sing seremen, kapiradan, kepocongan, ya geringgingan, nggak jadi lagi. Ya kan pelan-pelan ya Mbak, coba dimulai lagi, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Tahajudnya 2 rakaat aja, duhanya 2 rakaat aja, baca ayat Al-Quran 1 lembar aja, jangan ditambah. Lagi suka jangan ditambah, nanti kita nggak jadi istiqomah. Sedekah subuh kan aku bilang 2.000 aja. Ya, nah oke, pelan-pelan ya. Ustazah, kalau orang dahinya hitam itu tanda apa? Wallahu a'lam bishawab. Kadang hitam karena sujud, kadang hitam karena alergi, kadang hitam karena kejedot ya. Tidak usah kita lihat orang, yang penting kita ibadahnya kita maksimalkan ya. Ustazah, iya. Ustazah, tapi ada dahinya hitam tapi jahat. Tidak usah menilai orang lain ya, tidak boleh. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil ya, tidak boleh menilai siapapun. Orang zalim pun gak boleh kita nilai ya.
Oke, aman ya guys. Oke. Ustazah, kalau lagi berdoa tiba-tiba ada yang beli, kita selesaikan dulu doanya apa boleh sambung? Oh, kita lagi berdoa nih. Habis sholat ba'diyah zuhur. Teh, Indomie teh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Layani dulu. Ya, beli Indomie dulu ya. Lalu kemudian nanti balik lagi berdoa. Lagi baca Quran. Sambihisma rabbikal a'la. Teh, beli aqua teh. Oh iya, layani dulu. Baru balik lagi baca Quran. Nggak masalah. Nggak masalah. Kan dia sunnah. Ya nggak masalah. Ya sambil jualan ya. Lalu sambil kita jualan. Sambil kita baca Quran. Sambil kita zikir. Nggak masalah. Ustazah. Oke. Oke, Ustazah, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibunya jahat, apakah surga masih ada di bawah telapak kakinya? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kaki yang betulannya. Tapi maksudnya kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita masuk surga, itu maksudnya. Ya, ibu jahat, ku tengok gak ada surga di bawah telapak kaki ibu pun. Adanya cuma sendal jepit, gak kayak gitu. Maksudnya adalah walaupun ibunya jahat, non muslim pun dia. Ya, nah non muslim pun dia ketika kita baik tetap sesama manusia menghargai. Wala taqul lahuma uffin, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepadanya kalimat yang baik, ya kan? So, kalau tersinggung-singgung sedikit ya tahan, kalau dia nyinyir-nyinyir dikit ya tahan, maka surga itu di tangan kita. Oke. Ustazah, bolehkah di kamar mandi berdoa? Ya, di kamar mandi kan memang doa kan? Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau mandi junub baca niat, mau cebok baca doa. Boleh, tapi ucapkan di dalam hati, tutup bibirnya dalam hati. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, uang sedekah subuh 2.000 lalu kemudian ditukarkan dengan uang pecahan, ndak masalah ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, apakah boleh wudhu di dalam kamar mandi? Nggak ada masalah ya. Ustazah, ibadah lancar tapi datang haid, habis haid malas lagi gitu ya. Oh iya. Sebenarnya ini udah ada di video aku, udah sering aku sampaikan. Misalnya teman-teman nih bangun tahajud jam 4. Pokoknya setiap jam 4 pengen bangun tahajud. Rupanya baru 1 minggu guys, haid datang. Ujung-ujungnya nggak bangun lagi, bangunnya jam 6, nggak bakal istiqomah. Jadi gini, ketika kita pengen tahajud jam 4 misalnya, lalu kita haid tetap bangun jam 4. Oke, entah kita sekedar doa, entah kita sekedar zikir, entah kita sekedar ingat kekurangan diri gitu. Iya kan? Nah, biar dia tetap istiqomah dia ya. Atau misalnya nih kita pengen istiqomah sholat duha. Maka kita sholat duha. Nah, sewaktu kita haid, kita tetap duduk di waktu itu, ambil space-nya. Space-nya apa? Ya kita berzikir lah, entah kita berdoa lah, entah kita bersolawat lah. Oke? Kalau tidak dinafkahi, apakah jatuh talak? Ya tidak, belum. Kalau tidak dinafkahi, tidak jatuh talak. Ya, kecuali dia ngomong, talak itu bukan soal nafkah. Bentar ya, talak itu adalah kalau suaminya yang ngomong talak, atau istrinya yang menggugat, atau suaminya murtad salah satunya, atau misalnya salah satunya meninggal. Nah, cuman salah satu hal yang menyebabkan istri boleh mentalak suaminya adalah ketika seorang istri, seorang suami itu tidak menafkahi ya. Ustazah, oke gitu ya. Niat puasa sunnah tapi sholat wajibnya bolong-bolong gimana? Itu sama dengan dia sholat tahajud tetapi dia tidak sholat subuh. Dia sedekah tapi dia nggak bayar zakat. Ini adalah ciri orang yang nanti dia merasa percaya diri bahwa dia masuk surga. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Jadi ranknya dulu guys. Yang wajib dulu, baru yang sunnah muakkad, baru yang sunnah ya. Ustazah lagi ngaji lalu terdengar azan, tutup Qurannya, jawab azan ya. Ustazah, ya kalau puasa, kalau punya emas perhiasan 70 gram, oke, dan LM 50 gram, oke, untuk udah 1 tahun wajib zakat, wajib zakat.
Jadi zakat balik nih ya, keluarkan zakatnya ya. Misalnya harga berarti kan 85 tuh. Nah, berapa tuh harga gram sekarang, gramasi? Kalau harganya 2 juta kali 85 kali 2,5%. Keluarkan zakatnya ya. Coba aku hitungkan. Aku paling suka ngitung-ngitung uang ya guys. Walaupun bukan uangku ya kan. Nah 85 gram kali 2 juta. Teman-teman suka ngitung uang nggak? Atau suka ngitung utang? Ya kita bantu nih. Biar nggak bingung kawan kita ini. Ya 85 gram kali 2 juta. Ya, 1 gram berapa pura-puranya sekarang? Setiap daerah kan beda-beda tuh. Ya, kali 2 juta. Ya kan? Suka ngitung uang atau hitung utang? Ya, kali 2,5%. Cus. Mbak wajib zakatkan 4.250.000. Ya, 4.250.000. Tengoklah harga emas ya di tempat teman-teman. 85 kali 1,9 ya kan? Kali 2,5% ya kan. 4.037.500 rupiah. Ya tergantunglah teman-teman ya harga emasnya berapa. Emas asli ya, bukan emas Jawa ya. Soalnya emas Jawa terlalu berharga untuk dizakatkan. Ustazah, iya apa tuh? Cara jawab azan gimana? Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar ya. Ketika muazinnya, iya Mbak Teh Ucum. Ketika muazinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Mbak Yusma, aku udah jawab loh, ntar aku jawab lagi ya. Terus kemudian ketika muazinnya bilang as-sholatu khairum minan naum ya, maka jawabannya shadaqta wa barorta. Nah, sholat lebih baik daripada tidur. Shadaqta wa barorta ya. Jadi jawabnya gitu. Jangan as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Shadaqta wa barorta. Jangan jangan gitu jawabannya ya. Shadaqta wa barorta. Dah. Setelah itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, jawabannya sama. Bedanya cuman waktu azan subuh aja. As-sholatu khairum minan naum. Yoi, jangan gitu. Shadaqta wa barorta. Dah? Gitu ya. Kemudian waktu hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Siap. Terkait dengan kurban, mana lebih baik kurban dari diri sendiri atau untuk orang tua yang telah meninggal? Pertama Mbak, yang penting Mbak udah berkurban. Nah, kalau Mbak udah berkurban, maka tahun depannya Mbak boleh berkurban atas nama orang meninggal. Tapi tunggu dulu. Berkurban atas nama orang meninggal, ini ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka al-ikhtilaf. Ikhtilaf ini macam perbedaan pendapat ya. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi katakanlah boleh aja ya. Boleh nggak masalah karena ada ulama yang membolehkannya. Hanya saja kalau Mbak nanya, mana lebih bagus berkurban atas nama kita atau atas nama orang meninggal? Maka lebih baik atas nama kita. Kenapa? Karena kalau kita berkurban atas nama kita, kita bisa doakan untuk orang yang meninggal dunia juga. Bagaimana cara ziarah yang benar? Ambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok, ya, jangan banyak-banyak kali dandan. Lalu kemudian jalan ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan tunggu dia jawab, langsung aja masuk ya. Lalu kemudian bersihkan kuburannya, kalau ada sampah aqua, ilalang ya. Lalu teman-teman harus bersihkan ya. Lalu kemudian berdoa ya. Doa pakai bahasa Indonesia bisa atau baca buku ya Mbak Rani. Ya, baca buku doa-doa juga bisa ya. Bisa. Yang tidak boleh itu adalah ngobrol dengan orang kubur ya. Ma, sehat di dalam ma. Nanti dia jawab iya nak. Jangan. Ma, aku mau nikah nak. Mohon ridhonya ya. Jangan ngomong-ngomong. Nanti jawabnya oke, nanti aku jadi saksinya. Jangan ya. Jadi jangan teman-teman ngomong, ya ngobrol kayak gitu. Karena memang
Aku memang ada kejadian asli tuh teman-teman. Iya, yang cerita satu, aku nggak tahu yang lain gimana. Ustazah, aku mau nikah lagi. Oh, mantap dong. Tapi kan ibu nikah lagi. Maksudnya ibu gimana? Ya, kan saya nikah lagi Ustazah. Saya udah izin suami saya. Loh, udah izin mana boleh ibu punya suami dua. Ceritanya suami saya udah meninggal. Terus gimana izinnya kalau dia udah meninggal? Jadi saya datang ke kuburannya Ustazah. Saya tanya, bang, aku izin nikah lagi ya bang. Yang penting kan aku udah izin Ustazah. Saya bilang tak perlu izin bu. Nanti kalau dia jawab oke, nanti saya datang pas akad nikah kan repot. Nah itu enggak boleh ya. Dengan pedenya tanpa merasa bersalah dia bilang dia udah izin suami mau nikah. Kan aku bingung ini orang poliandri toh. Mau nikah dua gimana ceritanya? Rupanya suaminya udah meninggal guys. Kayak mana ibu izinnya? Saya datang ke kuburan. Loh kalau dia jawab ntar aku saksikan akad nikahnya. Jadi nggak usah. Kalau cabut rumput itu yang usahakan tidak cabut. Tapi yang paling penting itu adalah ilalang. Tahu nggak beda rumput sama ilalang teman-teman? Ilalang yang dicabut ya. Oke, ya itu nyata teman-teman. Nah jangan-jangan banyak yang kayak gitu kan. Teman-teman gitu ya. Oke. Ustazah ceritanya lucu tapi ekspresinya biasa. Oh enggak, aku sedang menjelaskan. Kok aku menjelaskan aja. Kan gitu kan. Teman-teman aja yang ketawa aku rasa. Oke gitu ya. Oke. Ustazah habis azan, habis doa, habis azan. Ya kalau doa habis azan ya seperti doa biasa. Nah seperti doa-doa seperti biasa. Hanya saja antara azan dan iqomah ini dianjurkan untuk berdoa ya. Kalau doa habis azan kalau diulang ya ditulis ya panjang ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Arwaida. Oke, panjang dia. Oke. Ustazah bagaimana jika terbiasa sholat sunnah? Oke. Kalau ketinggalan rasa menyesal. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Kalau seandainya kita udah terbiasa nih sholat tahajud. Lalu suatu ketika kita capek, lalu kemudian kita ketiduran. Atau kemudian kita tidak tahajud. Kita menyesal, kita kehilangan, wajar. Tapi tidak boleh sambil meratap, sambil menyesali, sambil meraung. Gak boleh. Karena kalau kita sambil meratap, menyesali, ya Allah aku gak tahajud, ya Allah maafkan aku, ya Allah ampuni aku. Berarti kita udah merubah status hukum tahajud menjadi wajib. Nah itu yang gak boleh. Menyesali boleh, tetapi tidak boleh meratap. Paham ya teman-teman? Nggak masalah mbak, itu tanda mbak sudah istiqomah. Istiqomah itu adalah kita mengerjakan sesuatu secara terus menerus sampai kita risau meninggalkannya. Oke, Ustazah, kalau lagi haid bolehkah ngaji Yasin di buku? Kalau dia full Arab, ulama sepakat tak bisa dipegang. Kalau ada bercampur dengan bahasa Indonesia, masih ada ulama yang membolehkan. Kalau mau aman, cek di handphone aja ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Sarah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku boleh klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini. Ngobrol santai dan kajian-kajian bareng. Oke. Ustazah, sholawat dan zikir dalam hati boleh nggak? Boleh, tidak harus pakai mikrofon bluetooth, nggak usah. Ya, dalam hati nggak boleh ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, nah, ya Allah, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Ustazah, makan minum batal wudhu enggak? Makan minum enggak batal wudhu. Kecuali makannya sambil kentut, itu baru batal. Tapi beneran loh, makan minum itu tidak membatalkan wudhu ya. Sholat di masjid, tapi baru teringat belum mandi junub, onde mande. Batalkan lah. Yang bertanya Walid pula. Walid nak Dewi boleh? Yang nanya Walid pula guys. Walid. Ketika sholat di masjid tapi baru teringat belum mandi junub. Batalkan apa gimana? Pulang pak. Ya pulang ya ke depan pasang alarm ya. Oke gitu ya. Nggak boleh lagi ya pak. Oke siap ya Pak Walid. Agak lain nampaknya ya. Oke Zah, apakah bila berhutang riba sholatnya nggak sah? Sholatnya sah.
ya. Sholatnya sah, tetapi persoalannya adalah ribanya itu berdosa. Ya, ribanya itu berdosa. Nanti lain kali pulang aja ya Pak, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau saat tawaf wajib memegang Ka'bah karena nggak tahu, kalau dia menyentuh doang tetap di kiri nggak masalah Mbak. Ya, tetap di kiri nggak jadi masalah. Ya, atau dia masuk, yang nggak boleh itu dia masuk ke Hijr Ismail. Oke, Ustazah, kalau sholat sujud sejadah, apa ada doa khusus? Ada dong. Doa sujud sejadah itu sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatihi ya. Hidup dari penghasilan riba, segera keluar dari riba ya. Segera keluar, nggak bisa. Nanti hidup kita nggak berkah. Risau terus, merengut-rengut terus, oke? Ustazah, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Kalau langsung menyentuh dengan tangan itu batal, mutlak. Tapi kalau ada di garuk-garuk dari luar yang biasanya teman-teman lakukan itu tidak batal ya. Ustazah, aku Kristen tapi suka lihat Ustazah, Masya Allah ya. Semoga betah belajar bersama di akun ini ya Mbak. Oke, Ustazah, mana yang utama, daftar haji atau umroh dulu? Bebas aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia umroh dulu kok, baru berhaji ya. Oke, nggak masalah juga sih teman-teman ya. Lewat depan makam baca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dah, gitu aja. Ya, lewat aja. Ya, maka salah satu menurut Sufyan As-Tsauri dijelaskan bahwa ruginya salah seseorang dia melakukan lagu perbuatan yang sia-sia adalah ketika dia lewat di depan kuburan dan dia tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dah, nggak usah lama-lama di situ nunggu dia jawab. Nggak sopan kali ahli kubur nih, kok dia jangan tunggu jawab. Keluar aja ya, lewat aja ya. Ustazah, sholat hajat beda dengan istikharah, beda. Hajat itu sholat kalau kita pengen sesuatu. Kalau istikharah itu sholat kalau kita ragu ya. Oke. Halal bisa, ahlil bisa ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah boleh nggak ngasih dana pakai admin? Enggak. Admin itu nggak masalah, beli pulsa ada admin, ya kan? Beli token listrik ada admin, admin itu nggak masalah, dia bagian dari ujroh, ya. Ustazah, kalau sholat rambut boleh dikucir nggak? Dalil yang mengharamkan kucir rambut saat sholat itu untuk laki-laki, untuk laki-laki. Kalau perempuan diikat lah biar nggak berserak-serak rambutnya ya. Ustazah, pernah hutang uang riba tapi saya sudah bertaubat. Apakah taubat saya diterima? Kalau ribanya udah selesai, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa. Tenang aja. Wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah ya. Ustazah, saya selalu diirikan sama orang padahal saya nggak ngapa-ngapain. Slow saja. Walikulli ni'matin mahsud ya. Sering aku bacakan belakangan. Setiap ada kelebihan akan ada orang-orang yang iri sama kita. Orang-orang iri itu kadang-kadang nggak kenal sama kita, dia iri aja. Memang dia profesor doktornya dibilang itu. Biarkan dia bekerja sesuai dengan job desk-nya. Mbak silahkan tenangkan hati. Jangan nampak-nampakkan kelebihan kita di hadapan dia. Fokus mengejar sesuatu yang bermanfaat buat kita ya. Oke. Ustazah, kalau ingin nabung di bank tapi takut riba, kalau sekedar nabung nggak masalah Mbak. Sekedar nabung nggak masalah, deposito yang Mbak hindarkan ya, deposito yang dihindarkan. Tapi kok nabung aja, deposito berhutang itu yang nggak boleh ya. Di bank maksudnya ya. Ustazah, kalau jualan oke, lebih seperempat atau setengah dari harga beli, tapi pembeli udah tahu harganya. Enggak masalah. Kita ngambil untung lebih besar misalnya, enggak masalah. Ya, Islam tidak melarang itu semua. Yang tidak boleh itu adalah memonopoli barang. Ya, misalnya barang lagi langka, kita tumpuk dulu. Wah, orang udah habis baru kita jual besar. Itu yang enggak boleh. Kayak masker. Masker kita tumpuk dulu, sanitizer kita tumpuk dulu. Nanti kita jual mahal. Itu enggak boleh. Itu sistem ekonomi kapitalis namanya.
Ya, semakin banyak barang, semakin sedikit barang, semakin orang itu naikkan harga. Ustazah, baca Quran terbata-bata itu gimana? Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Ya, siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Ustazah, iya kalau di kuburan boleh nggak baca Al-Fatihah? Nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat nggak pakai celana dalam gimana? Nggak apa-apa. Misalnya teman-teman lagi keputihan. Keputihan itu kan dalam kondisi hormon kan, nggak selamanya teman-teman keputihan kan. Kalau keputihan itu mesti kalau wudhu itu harus cebok dulu. Celana itu nggak usah dipakai lagi. Kalau teman-teman lagi di luar ya, disimpan celananya, tapi jangan diambil pula sama orang. Simpan, masuk tas, sholat tanpa daleman, nggak masalah. Ya, Ustazah, makam ditanam tanaman di atasnya, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah mau bersihkan area makam ortu, tapi sekelilingnya tidak ada yang rapikan ya. Masa kami bersihkan makam semua? Ya ortu kita aja nggak apa-apa. 2 makam kiri kanan sedekah tenaga lah, kan nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar. Ustazah, iya tetangga pinjam. Mana boleh. Tetangga minjam uang saya, KTP saya untuk dia minjam ke bank. Mana bisa? Berarti teman-teman berta'awun menolong dia dalam keburukan. Ya, dipinjamnya KTP kita untuk dia hutang riba. Mau pula kita. Mantap kali pula. Makanya ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Enggak boleh lagi ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Oke, nabung deposito riba. Deposito tuh nggak bisa. Kalau Mbak mau, Mbak boleh ke SBSN Syariah. Dia mirip kayak deposito. Returnnya lebih besar. Ya, dan dia syariah. SBSN namanya Mbak ya. Coba ditanya aja ke tukang bank itu. Mbak, tukang bank. Katanya ada SBSN, apa itu? Tanya ya. Ustazah, iya. Bentar ya. Mau alam bisawab, cepat sekali ya. Ustazah, kalau beli hewan kurban, tapi kalau panitianya nawar nggak apa-apa. Kalau kita yang menawar ke panitia sebagai retail nggak bisa ya. Ikhlaskanlah. Palingan jarak 50.000 doang. Belilah ya. Ustazah, pay letter riba bukan? Kalau dia dicicil dan ada dendanya itu riba ya. Ustazah, kalau kita jadi CS di bank. Nah, jadi begini ya. Ada yang mengatakan yang riba itu hanya di bagian kredit, analisis kredit, kolektor, debt kolektor, dan seterusnya. Ada yang mengatakan secara keseluruhan dia riba. Ya, karena gajinya dari perputatan uang riba misalnya. Saran aku tetap cari kerja yang lebih baik. Oke, semoga dapat kerja yang lebih baik, berkah berlimpah, kaya raya dermawan. Amin ya. Ustazah, iya apa? Katanya sedekah subuh dicampur dengan sedekah sholat 5 waktu bebas aja. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya oke gitu ya. Ustazah, saya wudhu sebentar. Oke, nabung deposito nggak boleh buat umroh ya? Oh, kalau deposito itu cuma dijadikan tempat nyimpan saja. Tapi bunganya nggak diambil. Deposito dijadikan bukan alat investasi. Kita punya uang 300 juta. Kalau simpan di rekening, hilang nanti dia. Dijambret orang, dipaksa orang minta PIN. Biar aman, kita kurung di deposito. Tapi bunganya jangan diambil. Nggak masalah, itu kan uang halal, uang kita. Paham ya teman-teman ya? Nah, ya bunganya jangan diambil. Nah, kalaupun mau diambil nanti untuk lampu jalan, untuk beli semen jalanan, paham ya teman-teman ya? Janganlah nggak nabung di bank, simpanlah uang di atas genteng, nanti datang aku nanti ya. Jadi dijadikan sebagai alat simpan nggak apa-apa, tapi bunganya itu nggak boleh diambil ya. Dapat bunganya diambil buat umroh, nggak bisa lah. Modalnya lah buat umroh, cairkanlah deposito tuh, cincelah modalnya keluarkan untuk berangkat umroh ya.
Nah, cincai lah. Oke. Nah, Ustazah, sedekah subuh apa harus diberikan tiap hari? Enggak juga. Boleh aja sekali seminggu atau sekali sebulan ya. Oke, Ustazah, iya, kalau mendanai acara, mensupport dapat fee, nggak masalah. Itu kan upra, itu kan ujroh, upah, macam komisi, nggak jadi masalah, ya kan? Kalau pinjam uang di bank emo itu riba, kan ada dendanya kan? Ada dendanya kan? Oke, Ustazah, iya, oke. Ustazah, iya, kredit motor riba, udah jelas motor, mobil udah riba dong, teman-teman ya. Nah, kredit motor, mobil ya udah jelas riba. Kenapa dia riba, guys? Pertama ada bunga setiap pembayaran bulanan, ya. Kemudian yang kedua ada telat kena denda, ya kan? Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman nggak sanggup bayar si motor itu, guys, nanti dia itu adalah dia itu akan ditarik uangnya, ya, ditarik motornya, dan uang yang udah teman-teman berikan itu dia tidak kembalikan, ya. Afiliat itu hukumnya gimana? Afiliat ya boleh, aku afiliat sejati. Afiliat itu kan kita ngambil komisi daripada penjualan, dia ujroh, dia upah, ya. Masih ada yang belum tahu ya kalau aku afiliat. Aku afiliat, guys. Akun kita ini akun afiliator juga. Nggak apa-apa. Yang penting kalau COD bilang sama tokonya. Yang penting gini, Mbak kenal dengan tokonya sebagai akadnya. Ada marketernya, ada tokonya, dan aktifkan fitur retur. Retur itu nanti kalau badangnya pecah mereka boleh retur. Nah, retur itu menandakan dia dibolehkan. Artinya lu barang sampai gua suka gua beli, ya kalau gua nggak suka gua kembaliin. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Harus ada fitur returnya, ya. Nah, tapi biasanya ada sih teman-teman ya. Nah, gitu ya. Nah, macam aku tadi pada nanyain madu pecah, aku bilang boleh retur tapi sayang aku ganti baru. Jadi biar mereka suka, ketika terima barangnya terus aku ambil uangnya sebagai bentuk halal, sebagai komisi. Harus seperti itu. Nggak boleh kita nggak kenal tokonya asal comot-comot, terjadi apa-apa orang tuh nggak suka retur, nggak bisa retur, nah itu nggak boleh. Oke, madu getah bening. Wah, madu ya. Getah bening itu madu akasia. Tapi kalau teman-teman, kalau telanjur kredit motor, usahakan jangan telat bayarnya. Kalau makin dia telat, dia makin banyak dendanya, makin banyak makin banyak dendanya, maka makin banyak ribanya, ya. Oke, kalau nggak pernah telat bayar, tetap riba. Karena di dalam pembayaran uang motor, uang rumah, dan uang mobil itu ada ribanya. Coba dilihat isinya tuh apa. Dalam 1 juta itu bunganya 300.000 misalnya. 700.000-nya modal. Diabetes akasia. Ya masih ada yang belum ini madunya. Pokoknya teman-teman yang dari tadi yang sholatnya susah dalam keadaan duduk. Dalam keadaan yang namanya lututnya sakit, tumitnya sakit. Kemudian